Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Ana mau tanya tentang batasan mengejar dunia itu sampai apa? Lalu berkali-kali Ana yakin bahwa dunia sangat melalaikan, namun gak jarang masih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Bagaimana caranya supaya tetap mendahulukan Allah Ta'ala dibanding dunia? Subhanallah. Kalau bicara batasan mengejar dunia itu, jangan menjadikan dunia ambisi. Ambisi, aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat. Baru kau kejar dunia untuk akhirat. Modelnya gini, aku kepingin kaya, aku kepingin punya mobil, aku kepingin 2 perusahaan, aku kepingin punya rumah lagi. Oke, silahkan. Tapi satu, ambisinya adalah akhirat. Aku kepingin bikin 2 perusahaan, yang satu wakaf lillahi ta'ala. Aku ingin buka 2 toko, yang satu 30% lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatid dunya hammahu. Jadi hamnya, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Fakir, takut, miskin dia terus. Gak buka toko, aduh takut. Ketika sakit, ya Allah gimana? Ini dunia terus yang dia cari. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Ketika sebagian manusia masih bisa ke masjid, dia gak bisa ke masjid. Kenapa? Belum selesai urusannya. Ketika sebagian orang-orang bisa berangkat umroh, dia gak bisa berangkat umroh. Padahal duitnya lebih banyak dia daripada yang berangkat umroh. Kenapa? Urusannya Allah cerai beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallahu. Dan ternyata sanksi yang berat juga, walaupun dia udah capek, dunianya tetap. Dalam artian kalau dia berangkat umroh dapat 1 M, dia nggak berangkat umroh tetap 1 M. Jadi subhanallah, tetap udah seperti itu yang ditentukan. Wa man kanatid akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan dia ada di dalam jiwanya. Mau sedekah nggak takut miskin. Berangkat umroh lagi. Inti berangkat umroh lagi. Iya, nggak takut habis duitnya. Subhanallah. Ana setiap berangkat umroh Allah gantiin. Maka di situ Allah akan jadikan kemudahan bagi dia, kekayaan di jiwa. Wa jama'alahu syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Untuk melihat ada orang-orang yang tidak pernah di rumah. Duitnya dibandingkan tukang becak. Ada tukang becak di sini jamaah. Mungkin gajinya dia sebulan 25 juta. Tapi gak pernah di rumah. Tukang becak 100.000 sehari. Masya Allah, sore sudah di rumah. Kenapa yang ini duitnya banyak gak bisa di rumah? Buat apa duitmu? Bukankah kau ingin berbahagia dengan keluargamu, ingin bisa tidur sama anak-anak, ya, main sama anak, hilang semuanya. Tapi ada orang yang Allah kumpulkan, sederhanakan urusannya. Dia bisa bermain sama keluarganya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia dipaksa sama Allah nih. Padahal dia anak udah cukup, dikasih sama Allah Jalla Jalla. Maka tolong tuh, jangan takut ya. Kisah yang pernah Ana bawakan, Ana pernah mewawancarai jemaah haji dari Madiun apa dari Kediri, Kediri insyaallah. Orang tua, saya tanya sama dia Nabawi, Masjid Nabawi. Bapak udah berapa kali umroh? Haji. Kata dia, udah 3 kali Ustaz. Kata dia, Masya Allah, gimana ceritanya? Kata dia. Plus, iya semuanya plus. Plus itu sekarang berapa bayarnya? 9.000-an. 9.000 US dollar. 3 kali Ustaz. Semuanya plus, iya. Ketika saya haji yang pertama, saya ngomong sama istri Ana, udah tua saat waktu itu. Ana ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita gak usah berangkat haji lagi lah. Ana kepingin bangun masjid yang di kampung, kata dia. Iya, subhanallah. Kita berangkat
pulang haji, Allah kasih rizki. Ana bangun masjid. Masjid selesai jadi, Allah kasih rizki lagi buat ana. Akhirnya ana daftar haji lagi. Berangkat yang kedua. Berangkat yang kedua, ana ngomong sama istri, udah nanti kalau kita pulang, kita punya rizki, jangan daftar haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung. Supaya orang-orang yang biasanya becek, yang ada kecelakaan, orang jatuh tuh supaya enak mereka itu. Bismillah, ana pulang Ustaz, Allah kasih rizki, ana aspal Ustaz. Selesai jalan di kampung, ana aspal Ustaz. Allah kasih rizki lagi buat ana Ustaz. Ana berangkat yang ketiga kali. Ustaz. Subhanallah jamaah. Ketika orang menjadikan akhirat ambisi dia. Semua dia untuk akhirat dia. Sholatnya, dan itu seorang muslim ikrar dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Doa Nabi SAW yang lainnya. Beliau mengatakan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku ya Allah. Alhamdulillah. Kebanyakan kita itu lahir Islam. Muslim alhamdulillah. Beragama Islam. Tapi kadangkala beragamanya gak benar. Hanya KTP-nya yang Islam. Mungkin banyak ibadah-ibadah dia yang belum sesuai dengan agama dia. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan pegangan semua urusanku. Agama ini pegangan jemaah. Yang halal yang dihalalkan Allah, yang haram yang diharamkan Allah. Yang mungkar yang kata Allah mungkar, yang ma'ruf yang kata Allah ma'ruf. Kita minta supaya diperbaiki agama kita. Tentunya ya tinggal belajar lagi jemaah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, hamba hidup di dunia ya Allah. Perbaiki buat hamba dunia hamba. Yang di situ tempat penghidupan hamba sekarang ini ya Allah. Kita hidup di dunia, butuh ongkos, butuh biaya. Minta supaya diperbaiki. Diperbaiki apanya, semuanya diperbaiki. Kualitasnya diperbaiki. Kuantitasnya diperbaiki. Ada orang yang Masya Allah kuantitas hartanya banyak tapi banyak yang haram. Ada orang yang sedikit hartanya halal, dia juga minta diperbaikin ya Allah. Bagaimana yang sedikit ini supaya jadi baik, jadi berkah. Dan bagaimana yang haram-haram supaya hilang dari harta hamba ya Allah. Sehingga hamba tidak makan kecuali yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Minta doa. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaiki buat hamba akhirat hamba ya Allah, yang di sanalah tempat kembali hamba. Di mana mau kembali kita? Di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun. Yang 80 tahun anak kasih hadiah. Mana jamaah? Belum datang atau sudah habis? Nah, mungkin tinggal sedikit. Supaya antum sadar. Doa ini mengajarkan kepada kita akhirat. Ya Allah, perbaiki akhirat kami. Yang di sana tempat kembali hamba ya Allah. Dan masih banyak doa-doa Nabi yang lainnya yang seharusnya kita pelajarin. Kita baca. Rasul SAW itu suka dengan doa-doa yang pendek tapi maknanya luas sekali.